Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali di acara Smooth Podcast, yaitu Sekolah Muhammadiyah Remaja Podcast. Tema kita hari ini akan membahas peran orang tua dalam dunia pendidikan anak. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Ajrun Firdaus, selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Sampit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, bahwa setiap anak juga butuh dukungan dan bimbingan orang tua di dalam dunia pendidikan anak. Jadi sejauh apa fenomena pengamatan Bapak mengenai pentingnya dukungan dan bimbingan orang tua terhadap pendidikan anak? Benar sekali bahwa orang tua adalah yang menentukan masa depan anak. Beliaulah yang memberikan bimbingan, arahan, dan memberi warna karakter bagi anak-anaknya untuk masa depannya. Nah, terkait dengan dunia pendidikan, kita sama-sama mengetahui, kebetulan kita di SMA Muhammadiyah, yang namanya akhlak itu yang harus kita utamakan. Karena pendidikan kita tanpa akhlak yang baik yang kita tanamkan kepada jiwa anak-anak kita, terutama itu yang sudah harus ada diberikan oleh orang tua sebagai pembimbing, sebagai yang mendidik kita di masa kita kecil sampai kita ke dunia pendidikan, itu sudah tertanam dengan baik. Karena peran orang tua sama dan kurang lebih saja dengan pendidik atau guru yang ada di sekolah. Kalau guru itu juga sebagai pendidik, berarti orang tua juga sebagai pendidik. Makanya pendidikan yang lebih utama itu adalah pendidikan yang ada di rumah, yang disebut dengan madrasatul ula. Pendidikan pertama itu harus dari orang tua itu sendiri. Jadi kalau kita lihat fenomena saat ini, siswa yang kelihatannya tidak memiliki akhlak yang baik, yang tertanam dari jiwanya dari sejak kecil, hingga dia saat ini bersekolah di sekolah manapun, walaupun itu di sekolah yang beragama umum, misalnya dengan sekolah-sekolah umum yang ada di Indonesia ini, di negara kita ini, ataupun negara yang agamis sifatnya, yang bernuansa agama, baik itu di pesantren ataupun di sekolah kita sendiri. Itu siswa yang tidak memiliki akhlak yang baik akan terlihat jelas bahwa pendidikan anak untuk anak-anak yang tidak memiliki akhlak yang baik itu akan sulit diterima dan tidak akan mencerminkan kehidupan Islami yang baik yang kita harapkan di sekolah kita. Nah, kalau Bapak tadi menjelaskan bahwa orang tua lah yang pendidik utama anak dalam pendidikan, lalu hal apa saja yang bisa dilakukan orang tua dalam mendidik anak tersebut, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa orang tualah yang menjadi pendidik, menjadi teladan, menjadi pembimbing kepada anak-anaknya. Dalam 3 aspek ini, misalnya sebagai pembimbing, sebagai teladan, kita ambil teladan dulu. Orang tua merupakan teladan yang paling utama yang ditiru oleh anak-anak kita, anak-anak peserta didik. Kalau di dalam rumah tangga itu orang tuanya sudah memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, misalnya bagaimana dia bersikap kepada orang tua, bersikap kepada tetangganya, bersikap kepada orang lain, keluarga dan sebagainya. Nah, anak-anak akan melihat bahwa dengan teladan yang diteladani oleh orang tua itu, yang diteladankan oleh orang tua itu kepada anak, akan melekat kepada siswa, kepada anak-anak mereka, dan mereka sudah terbiasa. Sebagai contoh misalnya, kalau dia harus melewati orang yang lebih tua, maka dia akan menunduk, atau dia paling tidak melayani kalau ada tamu dari orang tuanya, karena terbiasa orang tuanya suka melayani anak-anak tamunya. Jadi orang tua melayani tamu dengan baik, anak akan terbiasa. Oh, berarti seperti inilah pelayanan saya terhadap orang lain. Gitu. Kemudian kalau itu teladan, pendidik. Nah, pendidik tentu saja mereka harus dididik
dididik dalam hal agama tentunya, karena dengan agamalah akhlak itu akan terbentuk dengan baik. Misalnya kalau dia terbiasa dididik cara bagaimana beragama dengan baik, misalnya cara makan dengan menggunakan tangan kanan, misalnya dengan berdoa dulu, apa-apa yang diajarkan oleh agama kita, itu saja dengan cara kita yang Islam, mereka akan terbiasa. Nanti kalau mereka di sekolah tidak akan mau minum air saja, tidak harus berdiri. Tapi mereka akan duduk. Karena kebiasaan itu sudah melekat pada diri mereka bahwa inilah didikan orang tua saya. Dan saya harus berdoa dulu kalau belajar misalnya dan sebagainya, itu sudah terdidik mereka dari awal. Mereka di kehidupan rumah tangganya. Kemudian yang terakhir membimbing. Nah, ini yang membimbing ini tentu saja orang tua kalau membimbing itu harus menteladani bagaimana Nabi menteladani membimbing anak-anak yang saya senang begitu. Misalnya kalau orang tua itu membimbing anaknya sebagaimana Nabi membimbing anak-anak yatim piatu ya, itu sampai mengelus-elus wajahnya atau kepalanya, itu kan suatu bimbingan yang sangat dekat sekali antara yang memberikan bimbingan dengan anak. Jadi anak tidak mesti harus dikeras dengan cara yang keras membimbingnya, tapi dengan cara yang lembut. Karena kadang-kadang kita kan sudah tahu di masa sekarang ini, apalagi zaman COVID ini, yang kemarin kita melewati COVID itu, anak-anak kan harus belajar di rumah. Nah, belajar di rumahnya, mereka kan orang tua kan tidak mengerti bagaimana mendidik anak. Mereka taunya yang didik adalah sekolah. Nah, cara membimbing mereka, mendidik anak mereka belajar di rumah itulah yang harus terus, bukan hanya di waktu mereka masih kecil, tapi ketika mereka sudah merasa besar, sudah seperti kalian ini sudah SMA misalnya, cara membimbing anak pun harus sama dengan cara yang lembut. Artinya kalau memang tidak harus dengan kekerasan, ya janganlah dengan kekerasan, supaya anak-anak kita itu bisa terbimbing dengan baik. Jadi ada 3 hal tadi, teladan dari orang tua, bagaimana menteladani supaya anak-anak bisa mengikuti cara mereka yang baik, teladan yang baik tentu saja. Kemudian yang kedua tadi mendidik anaknya dengan ilmu-ilmu, tentu saja ilmu yang diajarkan di agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan yang terakhir tadi adalah membimbing anak itu sendiri. Saya kira itu. Nah, Bapak kan selaku kepala sekolah, jadi bagaimana di sekolah yang Bapak pimpin agar siswa-siswa yang memiliki akhlak yang kurang baik bisa menjadi lebih baik, bisa Bapak berikan solusi agar siswa itu bisa jadi lebih baik. Iya. Itu saja sekolah punya aturan. Kalau dengan aturan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama, di dalam pendidikan kita di SMA Muhammadiyah, kita memang dari segi visinya saja sudah mengarah kepada akhlak yang baik. Karena visi kita kan bermutu, terdidik, disiplin, menguasai iptek berdasarkan intak. Intak dalam hal ini adalah ilmu, teknologi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan takwa. Nah, dalam hal kita mendidik anak di sekolah, kita sudah di sekolah ini punya program pendidikan awal masuk belajar, atau disebut kalau secara umum disebut dengan literasi. Nah, literasi kita arahkan kepada perbaikan akhlak. Nah, bagaimana caranya? Kita dibimbing oleh guru-guru pembimbing, kita buat kegiatan pagi itu zikir pagi petang ya, kita ikuti yang bersama-sama. Setiap hari itu kita adakan zikir pagi petang. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Karena akhlak itu bukan dari segi pengetahuan umum, tapi akhlak itu dari agama. Nah, kalau mental agama kita baik, mental agama kita bagus, insya Allah dalam kita mengikuti pendidikan pembelajaran itu kita terarah. Terarah artinya terbimbing. Terbimbing kita melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik, guru, maupun yang terdidik, siswa, itu semuanya memiliki rasa mengerti bahwa perbuatan-perbuatan kita itu tidak hanya untuk kita secara pribadi, tapi juga untuk berpengaruh terhadap orang lain. Bahkan itu menjadi amal, karena kita
setiap amal ibadah kita itu tidak hanya dengan amal ibadah Ramadan saja, amal ibadah yang wajib, tapi juga ibadah mana yang disunahkan. Seperti kita menuntut ilmu itu kan sebenarnya ibadah. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang baik dengan cara yang ikhlas mengikuti pembelajaran, kita akan terbimbing. Dengan awal itu sudah merasa bahwa kita ini fresh untuk mengikuti pembelajaran dengan akhlak yang baik. Karena kalau kita tidak memiliki pemahaman agama dan kita belajar melakukan pemahaman agama yang dalam, akhlak tidak akan berubah. Itu. Jadi insya Allah dengan kita dari awal itu sudah terbimbing dengan pendidikan agama yang baik di sekolah kita akan memiliki akhlak yang baik. Baik, luar biasa pengetahuan kita hari ini. Tibalah di akhir podcast. Beri closing sedikit Pak, pesan dan harapan Bapak untuk orang tua di luar sana mengenai pendidikan anaknya. Iya, orang tua adalah pilar utama dalam pembentukan karakter anak. Jadi sekali lagi, peran orang tua tidak akan berakhir karena anak itu sepenuhnya juga tinggal di rumah, bukan tinggal di sekolah. Jadi apa yang saya katakan tadi, bahwa orang tualah sebagai teladan, orang tualah sebagai pendidik, orang tualah sebagai pembimbing yang baik, itu akan menghasilkan anak-anak peserta didik di mana saja berada, terutama di sekolah kita juga, yang akhlaknya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dengan akhlakul karimah yang baik, pendidikan juga akan berjalan dengan baik. Itu saja. Nah, baik rekan-rekan sekalian, itu tadi podcast kita bersama narasumber kita, Bapak Ajrun Firdaus. Semoga yang disampaikan beliau tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu lagi di acara podcast selanjutnya dengan tema-tema yang jauh lebih menarik dan ketemu sama narasumber-narasumber juga yang lainnya. Saya selaku MC memohon maaf jika ada salah dan khilaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.